Aduh, hampir lupa nih. Sebelum nonton video aku, bantu support channel ini ya dengan cara subscribe. Sudah? Kalau sudah, let's go. Ketemu lagi guys di YouTube channel aku Yanur TV. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat toh? Sehat semua. Oke, di video kali ini aku mau kasih surprise buat kalian semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku guys. Oke. Jadi guys, biasanya ya kalau sore-sore lagi santai-santai, banyak kegiatan-kegiatan itu yang sebenarnya positif yang bisa kita buat. Jadi berhubung namanya hari raya Kurban itu bakalan datang ya sebentar lagi. Jadi aku di hari ini pas lagi santai, pas lagi nggak ada kerjaan gitu kan, aku pengen buat sesuatu yang bisa bermanfaat di hari raya Kurban nanti guys. Jadi kalian tahu nggak apa yang paling penting, gak penting deh, apa yang paling dominan ya di hari lebaran itu? Tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu ini aku kasih tahu nih. Jadi yang paling dominan di hari lebaran itu guys, salah satunya adalah rendang. Nah, kebayang dong rendang. Aku udah kebayang guys, gimana enaknya rendang, daging, ada opor ayam, dan satu lagi nggak ketinggalan, kalian tahu itu apa? Yaitu ding 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 ding, ketupat guys. Jadi di video kali ini guys, aku mau kasih tahu kalian semua, terutama para emak-emak, para kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, semuanya bebas, cara bikin ketupat ini gimana. Oke guys, jadi ketupat ini sebenarnya kalau kita lihat itu simple banget ya, simple banget, super simple. Tapi kalian tahu nggak guys, cara buatnya ini ribet. Tapi kalian tahu, aku yang orangnya itu sebenarnya nggak bisa yang ribet banget, ternyata aku bisa guys bikin ini dengan perjuangan yang gregetan. Jadi aku belajar ini tuh awalnya dari seorang laki-laki. Menurut aku orangnya itu nggak sabaran banget. Aku aja kalau pas diajarin ini ya guys, itu rasanya pengen lucu guys. Jadi aku belajar ini tuh sebenarnya sama suami ya. Suami aku tuh orangnya kalau untuk ngajarin itu kurang sabar ya. Apalagi aku orangnya ribet, aku orangnya ribet. Tapi ternyata aku bisa guys. Aku jadinya yang kecil. Oke, jadi buat ketupat itu banyak macamnya ya, tergantung dari daun yang kita dapat. Jadi kebetulan kali ini aku dapat daunnya itu yang kecil, jadi ketupatnya jadi deh yang kecil. Dan kemarin guys, suami aku tuh udah bikin ya, tapi daunnya itu besar dan ketupatnya itu jadinya besar banget ya, besar. Jadi kali ini karena aku dapatnya kebagian yang kecil, jadi deh aku dapatnya ketupatnya yang kecil. Tapi nggak apa-apa guys, kecil, yang penting banyak biar perutnya juga kenyang ya kan. Jadi gimana nih, pada minat nggak untuk buat ketupat? Minat harus minat dong, daripada beli guys. Dipajak itu guys, satu ikat 5 biji harganya 5.000 guys. Jadi daripada beli, bagusan kita buat guys. Untung banget nggak ada modal, tapi kita bisa dapet ketupat yang bagus, homemade belibet banget, homemade guys. Jadi kalian siapa aja bisa buat ini, laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, semuanya. Kalau kalian ada kemauan dan tonton terus video aku sampai habis guys, kalian pasti bisa guys.
Jadi jangan takut ribet, jangan takut nggak bisa, jangan takut jangan males. Yang penting ya, kita harus ada kemauan dulu untuk bikin ini. Sebenarnya nggak ribet, cuman itu tergantung dari pikiran aja sih ya. Kalau pikiran kalian bilangnya ribet, kalian bakalan nggak bisa. Tapi kalau pikiran kalian bilang aku bisa kayak aku nih, jadi kan jadi dong. Jadi guys, langsung aja yuk kita mulai buat ketupatnya. Oke, sikut. Kita cuman butuh ini. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak sih ini apa? Jadi kalau di daerah aku tuh ini namanya ya janur. Janur. Ini tuh daun kelapa, tapi yang paling muda. Kalau yang udah tua nggak dipakai ya guys. Jadi yang bersinergi yang muda. Jadi kalian tuh bisa dapet ini dari pohon kelapa, tapi yang di bagian dalam itu yang mudanya ya guys. Kalau yang tua bisa, cuman kayaknya lebih bagus dari yang tua sih. Kalian juga pasti lihat kalau di apa sih namanya, pajak ya. Kalau daerah aku bilangnya pajak. Kalau di pajak itu pasti yang putih guys, bukan yang hijau ya. Oke, jadi kita mulai aja ya buatnya. Pertama-tama kalian tuh harus pisahin daunnya dari lidinya. Jadi gini guys, pisahin, karena kita cuman butuh daunnya, kita nggak butuh lidinya ya guys. Kalaupun butuh lidinya ya paling buat untuk apa sih, cucuk-cucukan aja ya. Oke, jadi kayak gini ya guys ya. Oke, jadi ini ada dua sisi, sisi kanan dan sisi kirinya. Ya, violet guys, kita ambil satu lagi deh. Caranya sama ya, cuman aku tadi ke apa sih, salah. Oke, satu, yang satunya lagi. Kalau daun yang baru diambil itu jauh lebih bagus guys. Kalau ini kan udah beberapa hari ya, jadi dia udah agak lemir. Oke, jadi caranya tuh gini. Oke, udah berpisah ya, kita ceraikan. Jangan lagi disatukan, karena kalau disatukan agak susah. Oke, jadi ada dua, kalian pegang di tangan kanan satu, di tangan kiri satu. Jadi di tangan yang kanan itu, ini sisi yang atasnya, yang ini pangkalnya ya, pangkalnya di atas. Oke, jadi kalian belit gini ya di jari jemari kalian semua. Oke, 1, 2, 3, pangkalnya di atas, ekornya di bawah. Ini yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, pangkalnya itu di bawah, kita belit ke atas. Jangan lupa guys, disamain dulu, yang kanan dan yang kiri harus sejajar sama ya. Terus kita belit lagi 3 sama, tapi ekornya ke atas, pangkalnya ke bawah guys. Kalau udah kalian buat jadi, nah gini deh jadinya. Kebalik ya, yang kiri pangkalnya di atas, ekornya di bawah. Yang kanan, ini tangan saya yang kanan ya guys, yang kanan pangkalnya di bawah, ekornya di atas. Kayaknya gue yang susah ini guys. Oke, yang pertama kita silangkan dulu guys, para ekornya. Kemudian yang kedua, yang sebelah kiri ya masih ya. Oke, kita masukkan ke dalamnya guys. Oke, udah. Jadi posisinya tuh gini. Oke. Kemudian yang satu lagi ya guys, yang di sebelah kiri kita letak di luar. Jadi guys, ini ada 3. Yang ini di luar, yang ini di dalam, dan yang ini di luar. Terus kita jepit dulu deh pakai tangan. Oke, jadi gini ya guys. Ini yang habis ya, daun yang di sebelah kiri, tangan kiri. Kemudian daun yang sebelah kanan ini, yang kedua yang di tengah ini,
kita masukkan ke bagian dalam yang pertama, yang di tengah kita keluarkan, kemudian yang ketiga kita masukkan guys. Oke, jangan sampai lepas guys, jangan sampai lepas, perlahan. Oke. Kita jepit pakai jari, ingat jangan sampai lepas guys, kalau lepas buyar dah, ambiar semuanya dah. Oke, next yang terakhir ya, ini ada yang terakhir, pangkalnya yang terakhir. Jadi yang terakhir itu kita keluarkan, kemudian salah guys, belibet, kita keluarkan, terus kita masukkan yang tengahnya, terus yang ketiga kita keluarkan lagi. Oke, jadi yang pertama ini guys, kita mau membentuk apa ya, kalau kata suami aku ini gambar ikan, bentuk ikan, bukan gambar ya, sorry, ini bentuk ikan kan guys. Kenapa disebut ikan? Karena ini bentuknya gini, mirip ikan kan ya, ini buntut ekornya, ini kepalanya. Oke, yang kedua udah selesai, kita lanjut yang rangkai ya. Oke, jadi yang ketiga ini ekornya ini kita masukkan ke dalam. Kemudian setelah yang pertama ini ke dalam, kita balas guys, di luar dong. Oke, udah keluar nih, kita balas lagi dong ke dalam. Santai ya guys, nariknya itu jangan pakai emosi, makanya aku bilang ini harus santai, tenang pikirannya, nggak boleh galau dong. Oke, setelah itu kita udah masuk kan ya, sekarang kita keluarkan lagi. Oke, kalau udah gini mah gampang guys, tinggal nyatu-nyatuin aja. Oke, ini udah clear ya. Sekarang kita balik ke ekor yang kedua, kita balik ya, gini ya guys, pelan-pelan dong. Oke, yang pertama kita masukkan dulu. Kalian juga harus perhatiin ya guys ya, jangan asal masukin. Pokoknya ini yang sering disakitin, suka nih ngerjain ini, karena suka dibales-bales gitu guys. Setelah dimasukin, dikeluarin, ayo pikirannya. Oke, setelah dia masuk di sisi yang ketiga, di bagian sini dimasukin lagi, pelan-pelan ya guys, nariknya jangan sampai lepas loh, jangan pakai emosi, ingat jangan pakai emosi dong. Oke, setelah itu kita masukin lagi, dan yang terakhir kita keluarin. Oke, jangan sampai belit-belit. Oke, dan yang terakhir ini dong ya, kita masukin dan kita keluarin. Dan yang terakhir ini dia, ini ya, kita masukin, kita keluarin, dan yang ini ada yang ketinggalan rupanya guys, kita masukin lagi ya. Oke deh. Nah, dan hampir membentuk, dan ini udah hampir jadi ya guys. Sekarang kita tinggal ketatin aja dulu ya. Kita ambil dari sisi yang, kalau untuk ngetatin ini ya guys, ini udah hampir jadi. Jadi kamu nanti kalau memang udah sampai di titik ini, kalian hanya perlu tarik mana yang memang perlu diketatin ya, karena ini sebenarnya udah jadi, tinggal kalian aja yang benerin. Udah hampir jadi ya. Nah
gimana punya kalian, progresnya udah sampai mana guys? Jadi punya aku ini udah hampir jadi banget, tinggal ngetetin aja. Ngetetin kayak yang aku bilang ya, ngetetinnya itu harus dari satu kotak ke kotak yang lain, nggak boleh nariknya itu asal dari atas langsung ke bawah, itu nggak bisa guys. Kalau kalian buat kayak gitu, itu nanti bakalan amburadul, bahasaku amburadul, atau riuh, ribet malahan jadinya. Jadi hampir jadi guys, udah hampir jadi dong punya aku. Ini karena daun janurnya udah lama ya, jadi agak layu gitu. Tapi nggak apa-apa guys, tenang aja. Ini walaupun layu, tapi kalian diisi juga masih bagus ini. Jadi guys, ada satu info ya buat kalian. Kalau di daerah aku itu biasanya ketupat itu nggak melulu diisi sama beras ya, atau bisa jadi ketupat opor ayam yang kita makan di waktu lebaran itu enggak. Jadi kalau di daerah aku, ketupat ini bisa diisi sama ketan, atau kalau di sini bilangnya beras pulut. Itu nanti di proses masaknya tetap sama kayak ketupat pada umumnya, tapi guys cara makannya itu beda. Nggak disiram sama opor dong, kuah opor gitu enggak, kuah rendang tuh enggak, tapi dia makannya sama madu ketan yang dia udah lemak banget rasanya, itu dimakan sama madu yang manis. Itu endulita banget guys, kalian bisa coba di rumah. Masaknya ya sama sih, sama kayak masak ketan pada umumnya gitu, tapi rasa aja sih yang beda. Karena ini ketupat kan, makannya seperti ketupat lebaran kayak biasa, tapi isinya ketan, terus dimakan pakai madu atau pakai kelapa, ampas kelapa itu inti itu bisa juga. Jadi kalian bebas ya mau bikin ketupat isi ketan atau ketupat isi beras yang untuk dimakan sama opor ayam, itu semuanya oke guys, rasanya legit banget. Oke deh, sudah jadi. Oke, udah jadi dong guys punya aku. Gini biasanya sih kalau aku ngabisin waktu-waktu luang, waktu santai di rumah, itu aku biasanya buat ketupat ataupun yang lain-lainnya lah. Tapi kali ini aku mau kasih tahu kalian cara buat ketupat, makanya aku buat video tentang cara buat ketupat. Oke guys, udah jadi dong.